Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat selalu. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan tutorial bagaimana menginput data siswa pada aplikasi penelusuran lulusan atau aplikasi Aplus. Aplikasi ini digunakan sebagai database lulusan yang ada pada satuan pendidikan SD SMP di Kabupaten Lebak. Jadi eh, kita akan merubah biasanya menyimpan fotokopi ijazah atau arsip ijazah itu disimpan pada box file ya yang disimpan di sekolah, tetapi kita coba akan mengubah eh, penyimpanannya itu di database sehingga aplikasi ini akan mudah ditelusuri dan aman penyimpanannya ya. Nah, maka untuk memulainya ikuti langkah-langkah selanjutnya. Ketikkan alamat webnya pada di web browsernya simple disdik.net lalu enter. Nah, ini Bapak dan Ibu adalah tampilan aplikasi Aplus versi 1.0. Jadi, aplikasi ini diperuntukkan bagi atau sebagai database penyimpanan dokumen ijazah bagi siswa yang sudah dinyatakan lulus dari satuan pendidikan SD dan SMP. Jadi sekali lagi, Bapak dan Ibu silakan dimasukkan alamat webnya simpledisdik.net. Nah, pada tampilan awal ini, Bapak dan Ibu dihadapkan pada kalau seandainya Bapak Ibu ingin melihat lulusan yang ada di Kabupaten Lebak, ya sekolah-sekolah yang berada di Kabupaten Lebak, kita ingin mencari lulusan misalkan, ya mencari lulusan. Di sini sudah ada nama-nama sekolah yang sudah melakukan inputting data siswa lulusan pada tahun sebelumnya. Misalkan sekolah ingin mencari data siswa yang berada pada database sekolah tersebut. Tinggal pilih di sini kata kuncinya, ada dua pilihan di nama sekolah dan nomor ijazah. Misalkan kita ingin mencari nama sekolah dengan kata kuncinya nama sekolah. Tinggal ketikkan SD-nya, misalkan saya beri contoh, misalkan SDN 1 Rangkas Bitung Barat. Lalu klik cari. Maka di sini muncul nama-nama lulusan dari SDN Rangkas Bitung Barat. Jadi sekali lagi ini bagi sekolah yang mungkin ke depan ada yang meminta legalisir ijazah, lalu kemudian di sekolah kita datanya sulit ditemukan, maka media penyimpanan ini dapat dijadikan sebagai database untuk menyimpan arsip ijazah. Lalu bagaimana mengelola aplikasi ini bagi satuan pendidikan? Di sini ada tombol login, Bapak Ibu tinggal klik tombol login. Ini tampilan masuk untuk aplikasi Aplus. Username-nya itu NPSN. Ya, NPSN, kemudian password default-nya itu 123. Baru klik login. Ini adalah tampilan untuk input database ijazah, database siswa yang akan dijadikan sebagai database utama bagi lulusan dari satuan pendidikan. Saya contohkan di SDN 3 Inten Jaya. Nah, Bapak dan Ibu, setelah Bapak Ibu melakukan login, ya,
Jangan lupa Bapak dan Ibu segera mengganti username segera mengganti passwordnya pada menu OPS sekolah, klik change password. Nah, silakan di sini sebutkan nama operatornya, nama user operatornya, password lamanya apa, kemudian password barunya apa, baru confirm password baru, lalu klik change. Ini untuk mengubah password pada aplikasi Simple. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu setelah login dengan menggunakan NPSN dan password defaultnya 123, segera rubah passwordnya ya, supaya database kita aman. Ini tata cara untuk mengubah password. Kalau sudah disimpan, dirubah. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, nah di sini ada tampilan, ada dashboard. Di sini dashboardnya itu menampilkan data lulusan. Misalkan siswa lulus tahun 2021-2022, melanjutkan ke SMP-nya berapa orang, melanjutkan ke MTS-nya berapa orang, siswa melanjutkan ke Ponpes berapa orang, siswa melanjutkan keluar kota bagi berapa orang, siswa tidak melanjutkan berapa orang. Ini untuk tampilan depan dari aplikasi Aprus. Lalu Bapak dan Ibu, pada menu yang kedua ada menu data sekolah. Di sini menampilkan menu data satuan pendidikan dari NPSN, kemudian alamat, kelurahan, kecamatan, status sekolahnya apakah negeri atau swasta, lalu kurikulum yang digunakan. Nah, karena ini belum dirubah, maka Bapak dan Ibu silakan klik edit di sini, lalu silakan rubah alamatnya, tuliskan kelurahannya apa atau desanya apa, kecamatannya sudah jelas, sudah diinputkan karena database awal kita sudah inputkan. Lalu statusnya negeri. Kurikulum yang digunakan misalkan apakah menggunakan kurikulum 13 atau kurikulum merdeka, mandiri belajar, mandiri berubah, mandiri berbagi. Lalu kalau sudah selesai, Bapak dan Ibu silakan klik tombol edit. Berikutnya Bapak dan Ibu, bagaimana kita menginput data siswa hasil lulusan yang ada pada sekolah kita. Ini kita klik pada menu data siswa. Ya, klik menu data siswa, lalu kemudian klik lulusan tahun pelajaran 2021-2022. Nah, setelah itu, ini kan data SD yang saya tampilkan ini, itu belum menginputkan data siswa lulusan tahun 2022. Langkahnya bagaimana Bapak dan Ibu? Langkahnya adalah dengan cara add data siswa. Data siswa di sini Bapak dan Ibu. Nah, nama siswanya apa? Nah, kalau misalkan di sini kurikulum tadi pada inputnya pada input data sekolah. Nah, nama siswanya siapa? Ya. Kemudian nisennya berapa? Nomor induk siswanya berapa? Nomor peserta ujiannya berapa? Lalu nomor seri ijazah. Masukkan nomor seri ijazahnya, tempat lahir, kemudian tanggal lahir, jenis kelamin, kemudian nama orang tua yang dituliskan di sini adalah nama ibu kandung. Saya ulangi sekali lagi Bapak dan Ibu, untuk memasukkan data siswa, tinggal diklik add data siswa, lalu kemudian diinputkan. Tadi di sini kurikulumnya. Kalau untuk mengisi kurikulum itu nanti diambil dari data sekolah. Kemudian masukkan nama siswanya, nisennya berapa, nomor induknya berapa, nomor peserta ujiannya berapa, lalu kemudian nomor seri ijazahnya, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, nama orang tua. Yang diinputkan nama orang tua di sini adalah ibu kandungnya. Lalu kemudian klik save. Nanti secara otomatis data siswa yang sudah kita inputkan itu akan muncul pada database ini. Nah, saya contohkan untuk yang data siswa dari SD ini.
Nama siswanya misalkan Hidayatullah, kemudian nisennya 1, 2, 3, 4, nomor induk siswanya misalkan 3, 4, 5, nomor peserta ujiannya 4, 5, 6, silahkan sesuaikan saja. Kemudian nomor seri ijazahnya masukkan juga, lihat di ijazahnya. Tempat lahirnya misalkan Lebak, tanggal lahirnya tinggal dipilih. Kemudian jenis kelaminnya laki-laki misalkan, nama orang tuanya juga sebutkan di sini. Lalu save. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, data siswa yang sudah kita masukkan di sini ini sudah muncul ya. Nah, bagaimana sekarang kita akan melengkapi data siswa ini? Caranya bagaimana? Ada menu untuk upload foto depan ijazah. Nah, ini diperuntukkan oleh satuan pendidikan, oleh Dinas Pendidikan untuk melihat apakah yang bersangkutan ini lulusan sekolah ini bukan ya. Jadi kita punya database yang baik, disimpan dalam aplikasi, kemudian kita upload foto ijazah bagian depannya, diklik foto ijazah bagian depannya, lalu cari file ijazahnya, misalkan kita cari file ijazahnya, ya, ini saya contohkan file ijazahnya, ini misalkan, lalu masukkan insert. Setelah itu kemudian klik upload. Nah, di sini sudah foto ijazah good upload, sudah diupload. Jadi ketika kita ingin melihat apakah siswa tersebut, ketika misalkan ada siswa yang mau melegalisir, kita cek nama siswanya, lalu kita lihat foto ijazahnya. Tinggal klik foto ijazahnya di sini, ya. Tinggal klik di nisennya, kemudian nanti muncul gambar ijazahnya di sini. Namanya siapa, nomor seri ijazahnya berapa, tempat lahirnya berapa. Nah, di sini nanti akan secara otomatis bahwa ijazah yang ditampilkan itu adalah betul-betul lulusan dari sekolah kita. Jadi kalau seandainya ada siswa palsu yang datang mau melegalisir, kemudian tidak ada di database-nya, maka dipastikan bahwa data tersebut tidak ada ya. Pastikan bahwa ketika misalkan ada yang melegalisir ke sekolah kita, lalu kemudian kita cek dan cocokkan datanya. Itu untuk input data siswa ya. Nah, di sini juga ada menu report. Ini menu report ini kita misalkan mau mengambil data ijazah. Kita tinggal klik saja data ijazahnya, lalu kemudian kita download. Ya, ambil di sini, ini ijazah yang sudah kita munculkan tadi. Ya, kemudian di report juga kita bisa melihat nomor seri ijazah dan report data siswa. Di sini muncul nanti report data siswanya. Ya, demikian Bapak dan Ibu tutorial untuk mengisi aplikasi Aplus, aplikasi penelusuran lulusan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.